Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Berikut akan kami paparkan hasil eksplorasi etnomatematika pada tarian kreasi Kerincing Manis. Kami dari Universitas Sanata Dharma yang beranggotakan saya sendiri, Elizabeth Rada Farasdita, dan teman saya, Cici Diah Tristi. Kemudian, alasan kami memilih tari kreasi Kerincing Manis untuk kami eksplorasi karena belum banyak penelitian yang mendeskripsikan terkait konsep etnomatematika pada gerakan dan tari dan kostum tari kreasi Kerincing Manis dari Desa Sumber, Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, tujuan penelitian dari eksplorasi tari kreasi Kerincing Manis yaitu menganalisis 6 aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat dalam tari kreasi Kerincing Manis. Oke, selanjutnya jenis penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data itu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi di daerah Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Subjek penelitian yang kami gunakan yaitu Bapak Untung selaku Ketua Sanggar Bangun Budaya yang mengerti dan paham terkait filosofi tari kreasi Kerincing Manis. Kemudian pada hasil dan pembahasan, tari kreasi Kerincing Manis berasal dari Desa Sumber, Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian tari kreasi Kerincing Manis itu sendiri berdiri sejak tahun 2012 yang merupakan perkembangan dari tari topeng ireng. Pelaku tari kreasi Kerincing Manis berjumlah genap yang memiliki arti kerjasama dan keharmonisan antara individu satu dengan individu lainnya untuk bekerja sama dan bergotong royong pada saat panen tiba. Kemudian tari kreasi Kerincing Manis itu sendiri dipentaskan dalam upacara adat, pertunjukan seni, ekspresi budaya, atau upacara ungkapan rasa syukur atas berlimpahnya panen raya yang dihasilkan oleh petani setempat, serta dipentaskan ketika acara besar, contohnya acara 17 Agustus, tirakatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kata kreasi yang berarti kreativitas dalam tarian ini adalah sebuah karya seni yang diciptakan atau dimodifikasi dengan sentuhan kreatif oleh seniman penari atau koreografer. Sedangkan kata kerincing yang berarti alat musik tradisional dan kerincing juga dipasang di pergelangan kaki sehingga dapat menghasilkan suara yang khas saat digoyangkan yang memiliki makna datangnya pelaku penari kencing manis untuk merayakan hasil panen. Sedangkan kata manis mencerminkan sifat dari pelaku penari yang dianggap anggun dan lembut. Kemudian pada aktivitas fundamental dalam tari kreasi Kerincing Manis berdasarkan Bishop, yang pertama ada aktivitas fundamental counting yang terdapat pada ketukan musik dan gerakan. Ketukan musik yang ada pada tari kreasi Kerincing Manis yaitu 8x1, 8x2, 8x4, dan 8x6 yang memuat konsep operasi perkalian. Makna dari 8x1 itu sendiri yaitu gerakan kaki kanan dan kaki kiri diulang dalam hitungan 8 kali. Kemudian pada 8x2, 4 gerakan yang ada diulang dari hitungan 1 sampai 8 hingga 2 kali. Kemudian untuk ketukan 8x4, 3 gerakan yang ada di gambar diulang dari hitungan 1 sampai 8 hingga sebanyak 4 kali. Kemudian ketukan 8x6, 4 gerakan yang ada di gambar diulang dari hitungan 1 sampai 8 sebanyak 6 kali. Kemudian aktivitas yang kedua ada aktivitas locating yang ada dalam tari kreasi Kerincing Manis terdapat pada formasi atau pola lantai. Formasi atau pola lantai yang terdapat pada tari kreasi Kerincing Manis membentuk pola bangun datar dan ruas garis. Pada formasi pertama, pola yang terbentuk yaitu bangun datar trapesium. Kemudian formasi keempat, pola yang terbentuk yaitu bangun datar persegi panjang.
Kemudian formasi yang kelima membentuk bangun lingkaran, dan formasi yang keenam membentuk dua trapesium sejajar. Selanjutnya pada formasi ke-8, pola yang terbentuk yaitu garis vertikal. Selanjutnya aktivitas fundamental yang kedua yaitu measuring atau mengukur. Measuring merupakan aktivitas yang awalnya untuk membandingkan benda satu sama lain untuk mengukur eh, ukuran seperti berat, volume, waktu, dan lain-lain. Aktivitas fundamental measuring dalam tari kreasi kencing manis ini, yang pertama itu ada jarak antar penari. Penari tari kreasi kencing manis itu eh, perlu memperhatikan jarak antar penari satu dengan yang lainnya karena dalam pertunjukan tari ini melibatkan gerakan yang cepat dan kompleks agar penari terhindar dari benturan dan tabrakan dengan penari yang lain. Eh, Jarak yang bisa digunakan yaitu satuan depa dan satuan langkah. Satuan depa itu menggunakan rentangan jarak antara ujung tangan kiri dengan ujung tangan kanan, seperti pada gambar. Sedangkan satuan langkah menggunakan jarak satu kali atau beberapa kali langkah kaki, seperti pada gambar. Kemudian yang kedua ada waktu gerakan tari. Tari kreasi kencing manis ini memiliki rentang waktu 8 menit 31 detik yang terdiri dari 30 gerakan, di antaranya gerakan A memuat waktu 32 detik dari satu gerakan, gerakan inti memuat waktu 7 menit 33 detik dari 28 gerakan, dan gerakan penutup memuat waktu 26 detik dari satu gerakan. Kemudian aktivitas selanjutnya ada aktivitas designing dalam tari kreasi kerincing manis, yaitu terdapat pada kostum tari. Kostum yang terdapat pada tari kreasi kerincing manis membentuk bangun datar, bangun ruang, dan geometri yang terdiri dari kekongruenan, translasi, dan pencerminan. Yang pertama ada kostum baju. Baju tari kreasi kerincing manis memiliki ukuran dan bentuk yang sama di sisi kiri dan kanan, sehingga memuat konsep kekongruenan. Sama halnya pada kostum celana, juga memiliki ukuran dan bentuk yang sama di bagian sisi kiri dan kanan, sehingga memuat konsep kekongruenan. Kemudian pada rincing itu sendiri membentuk bangun sesuai dengan elips. Kemudian kostum tari memiliki bentuk yang sesuai dengan bangun ruang, yaitu kerucut. Kemudian kostum jarik, jarik dengan motif parang memiliki motif yang sama antara motif baris satu dengan motif baris yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan konsep translasi dalam geometri. Kemudian terakhir ada sabuk. Sabuk tari kreasi kencang manis serupa dengan konsep bangun datar persegi panjang. Kemudian pada aktivitas selanjutnya ada aktivitas playing, yaitu gerakan tari kreasi kerincing manis yang di dalamnya mengandung atau sesuai dengan konsep sudut. Gerakan pertama itu pada gerakan pertama menunjukkan posisi tangan kanan dan tangan kiri penari membentuk sudut kurang dari 90 derajat yang merupakan sudut lancip. Kemudian pada gerakan kedua menunjukkan posisi tangan kanan dan tangan kiri penari membentuk sudut 90 derajat yang merupakan sudut siku-siku. Kemudian gerakan yang ketiga pada samping menunjukkan posisi tangan kiri penari membentuk sudut antara 90 derajat dan kurang dari 180 derajat yang merupakan sudut tumpul. Kemudian gerakan yang empat pada gambar pada gambar menunjukkan posisi tangan kanan, penari membentuk sudut antara lebih dari 180 derajat yang merupakan sudut lurus. Kemudian aktivitas selanjutnya ada aktivitas explaining dalam tari kreasi kerincing manis.
jumlah penari dari tari kreasi kerincing manis berjumlah genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jumlah penari sesuai dengan konsep pola bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 2N. Nah, kesimpulan dari eksplorasi etnomatematika dalam tarian kreasi kerencang manis ini terdapat 6 aspek fundamental pada tarian kreasi kerencang manis yang dapat digunakan untuk pembelajaran matematika, yaitu yang pertama menghitung atau konsep operasi perkalian, yang kedua ada menempatkan atau konsep pola bangun datar dan ruas garis, yang ketiga ada mengukur konsep pada mengukur jarak, yang keempat ada mendesain yaitu atau konsep bangun datar, bangun ruang, dan geometri, kekongruenan, translasi, dan pencerminan. Yang kelima itu ada bermain atau konsep sudut. Yang terakhir yaitu menjelaskan pada konsep pola bilangan genap. Kemudian terdapat beberapa referensi yang kami ambil. Baik, sekian hasil paparan terkait eksplorasi etnomatematika pada tarian kreasi kerincing manis. Sekian, terima kasih.